Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska dari kelas A Prodi PGSD. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tumbuhan kaktus, ciri-ciri kaktus sampai pengklarifikasian dari ciri-cirinya tersebut. Nah, di atas sudah ada nih contoh dari tumbuhan kaktus. Di sini juga pasti sudah pada tahu kalau kaktus itu tumbuh pada area atau kawasan yang panas atau jarang sekali hujan, seperti negara-negara yang beriklim subtropis, seperti Amerika, tepatnya di Meksiko yang wilayahnya sebagian besar berupa gurun. Struktur tubuh pada kaktus telah dimodifikasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Nah, kita langsung saja nih kepada inti dari pembahasan, yaitu ciri-ciri pada tumbuhan kaktus. Yang pertama yaitu memiliki daun yang berbentuk duri. Duri pada kaktus berguna untuk sebagai alat pernapasan pada kaktus dan mencegah penguapan secara berlebihan pada tumbuhan kaktus. Selain itu, duri pada kaktus digunakan untuk melindungi diri dari hewan-hewan yang ingin menyerap air dari tumbuhan kaktus. Sekarang kita lanjut di ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini yaitu batang kaktus terlapisi lilin. Nah, jika diperhatikan secara detail nih, batang kaktus itu terlapisi lilin. Fungsi dari lapisan lilin itu yaitu mencegah atau menghambat penguapan air yang ada di dalam batang. Dengan begitu, air di dalam batang tidak cepat habis akibat menguap ke udara. Ketiga, ciri khusus lainnya pada tumbuhan kaktus yaitu memiliki akar yang sangat panjang. Nah, fungsi dari akar yang panjang untuk menyerap air. Akar akan secara langsung menyerap air di dalam tanah. Dengan begitu, akar pada kaktus akan selalu memanjang untuk mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Yang keempat yaitu batang kaktus yang tersusun oleh jaringan spon. Batang kaktus memiliki banyak pori-pori yang berguna untuk menyerap air. Ciri ini berfungsi ketika pada musim penghujan, batang kaktus akan mengembun karena menyerap atau menyimpan air sebagai cadangan hidup. Nah, pada musim kering, batang kaktus akan mengerut karena cadangan air telah dikeluarkan untuk kelanjutan pertumbuhan pada. Selanjutnya, kita masuk pada ciri yang kelima, yaitu memiliki batang yang tebal. Batang yang tebal pada kaktus biasa disebut sebagai daging. Nah, batang yang tegang pada kaktus ini berfungsi untuk menyimpan air atau cadangan. Cadangan air digunakan masa pertumbuhan pada musim kering atau musim kemarau. Pada musim kemarau, batang kaktus akan mengerut karena banyak mengeluarkan cadangan air dan akan tebal kembali pada saat batang menyerap kembali air. Selanjutnya pada ciri yang keenam yaitu batang kaktus memiliki banyak pori-pori. Nah, pori-pori itu berguna untuk menyerap air pada saat musim hujan, dan pada musim kemarau, cadangan air tersebut akan digunakan untuk kaktus sebagai pertahanan hidupnya. Pada ciri yang ketujuh yaitu kaktus memiliki stomata. Kaktus memiliki stomata yang hanya terbuka pada malam hari. Pada malam hari, stomata akan mengambil karbon dioksida dan akan disimpan di vakuola dan digunakan proses fotosintesis pada siang hari. Kaktus memiliki 7 stomata tertutup dan 7 stomata terbuka. Yang kedelapan, ciri yang terakhir yaitu habitat kaktus di iklim subtropis. Nah, sudah kita jelaskan pada awal materi ini kalau kaktus itu hidup pada area atau kawasan yang panas atau jarang sekali hujan, seperti negara-negara yang beriklim subtropis. Kaktus itu sendiri merupakan tumbuhan yang berasal dari wilayah subtropis, yaitu Amerika, tepatnya di Meksiko. Habitat kaktus memang sudah di iklim subtropis, tetapi kaktus juga bisa tumbuh di wilayah yang beriklim tropis seperti negara Indonesia. Kaktus itu sendiri tidak hanya hidup di gurun. Hanya sepertiga dari tumbuhan kaktus yang hidup di gurun. Sebagian besar tumbuhan kaktus hidup pada hutan menggalar, padang rumput, dan rumput yang kering. Akan tetapi, tumbuhan kaktus bisa hidup di mana saja dan iklim